Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan pujian puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita yang telah memberi kita nikmat iman, Islam serta ihsan sehingga kita bisa berkumpul pada pembelajaran pendidikan kemuhammadiyahan pada malam hari ini. Kemudian sholawat serta salam tidak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa, mengucapkan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelum lanjut materi, saya izinkan saya untuk mengabsen murid terlebih dahulu. Untuk yang pertama, absen pertama ada Aditya Fadlur Rahman. Apakah hadir? Hadir, bagus. Alhamdulillah. Kemudian ada Anida Jihan. Hadir. Alhamdulillah. Lalu ada Bayu Sofyan. Hadir, Pak. Kemudian ada Mas Maulana Arifi. Hadir terus, Pak. Ya, rajin nih Maulana Arifi nih, tugasnya banyak. Kemudian Mas Tajmudin, Muhammad Tajmudin. Mas Muhammad Tajmudin. Hadir, Pak. Sinyalnya lagi, Pak. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir Mas hadir, Muhammad Pak Zaidan. Oh, sepertinya mungkin sedang ke kamar mandi terlebih dahulu. Baik, langsung kita mulai saja untuk pembelajaran hari ini. Sebelumnya saya akan men-share screen terlebih dahulu, biar lebih jelas. Apa sudah terlihat, teman-teman? Kelihatan belum? Sudah. Ya. Baik, untuk materi pada malam hari ini ialah landasan ideologi Persyarikatan Muhammadiyah. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari sejarah perumusan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau biasa disebut MKCHM. Untuk pengertian MKCHM adalah sebuah teks dan putusan resmi persyarikatan yang disahkan oleh Sidang Tanwir berisi tentang matan atau teks keyakinan dan cita-cita persyarikatan. Kemudian, sejarah perumusan MKCHM. MKCHM diputuskan oleh Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponorogo. Keputusan tersebut dalam rangka melaksanakan amanat Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta. Kemudian matan ini diubah dan disempurnakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, khususnya dari segi peristilahan berdasarkan amanat dan kuasa Tanwir Muhammadiyah tahun 1970. Kemudian selanjutnya ada fungsi dan hakikat MKCHM. Untuk pertama, fungsi MKCHM. MKCHM berfungsi sebagai petunjuk arah menuju cita-cita yang diperjuangkan. Fungsi MKCHM dari sudut isinya adalah penegasan tentang kedudukan manusia di hadapan Allah dan diantaranya manusia sendiri, yaitu yang pertama, manusia berfungsi sebagai hamba, kemudian yang kedua, manusia berfungsi sebagai khalifah di muka bumi ini. Kemudian ada hakikat MKCHM. MKCHM berhubungan erat dengan pandangan ideologis. Rumusan ideologi tersebut merupakan hasil Tanwir Ponorogo tahun 1968 sebagai kelanjutan dan amanat Muktamar ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta. Pengertian ideologi di sini adalah keyakinan hidup. Oleh karena itu,
Ideologi Muhammadiyah dapat disimpulkan sebagai seperangkat pemikiran dan sistem perjuangan untuk mewujudkan cita-cita, atau sistem paham dan perjuangan untuk mewujudkan cita-cita. Untuk tambahan dalam rumusan MKCHM, MKCHM sebagai materi ideologi didukung pula dengan putusan-putusan organisasi lainnya yang menjadi pedoman resmi dalam Muhammadiyah. Aspek ideologi tersebut contohnya dapat ditemukan dalam substansi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Kepribadian, hitah, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, dan persyarikatan pikiran Muhammadiyah jelang 1 abad. Lanjut, rumusan atau teks MKCHM. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhoi oleh Allah, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah tentunya di muka bumi ini. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya, sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, serta Nabi Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan pertama Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Lalu ada tambahan sedikit, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam juga tentunya ingin bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang. Yang pertama ada akidah Muhammadiyah, yaitu bekerja untuk tegaknya akidah Islam. Kemudian yang kedua ada akhlak Muhammadiyah, bekerja untuk tegaknya akhlak mulia. Yang ketiga ada ibadah Muhammadiyah, bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat adalah muamalah duniawiyah Muhammadiyah, bekerja untuk terlaksananya muamalat duniawiyah. Selanjutnya, dalam memahami memahami KCHM. Yang pertama, ideologi. Secara harfiah, ideologi berarti pengetahuan tentang ide keyakinan atau tentang berbagai gagasan. Yang kedua, paham agama. Agama Islam ialah agama Allah yang diturunkan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, hingga Nabi akhir ialah Nabi Muhammad SAW. Sebagai Nabi terakhir, ia diutus dengan membawa syariat agama yang sempurna untuk seluruh umat manusia sepanjang masa. Maka dari itu, agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itulah yang tetap berlaku sampai sekarang dan untuk masa selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada ijtihad. Arti ijtihad sendiri ialah dari segi bahasa untuk mencurahkan semua kemampuan dalam segala perbuatan atau dapat diartikan sebagai mengerahkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Kemudian untuk selanjutnya adalah fungsi dan misi Muhammadiyah. Berdasarkan keyakinan dan cita-cita hidup yang bersumberkan ajaran Islam yang murni Muhammadiyah menyadari kewajibannya berjuang dan mengajak segenap golongan dan lapisan bangsa Indonesia untuk menyatu dan membangun tanah air dan negara Indonesia ini sehingga merupakan masyarakat dan negara adil dan makmur, sejahtera, bahagia, material dan spiritual yang diberi oleh Allah. Mengingat perkembangan sejarah semua yang ingin dilaksanakan, Muhammadiyah dari keyakinan dan cita-citanya adalah hal yang wajar. Pola perjuangan Muhammadiyah menggunakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya sebagai jalan satu-satunya. Lebih lanjut untuk mengetahui tentang itu dapat dilihat dan dipahami dalam kitab perjuangan Muhammadiyah. Baik, untuk materi hari ini bisa cukup sampai fungsi dan misi Muhammadiyah. Apa teman-teman sini ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan tanggapan? Silakan. Belum, Pak. Mas Tajmudin biasanya rajin mana? Biasanya, ayo Mas Tajmudin. Apa belum ada? Mas Bayu yang jarang masuk? Ayo dong, Mas Bayu biar nambah tambahan nilai. Masa nggak mau nambah nilai?
Saya Pak ingin bertanya Pak. Siapa itu? Mas Maulana Arifki. Ya, silakan. Apakah fungsi dan misi Muhammadiyah ini sudah direalisasikan ya Pak sama Muhammadiyahnya sendiri? Ya itu aja Pak. Ya, terima kasih Mas Maulana. Untuk fungsi dan visi Muhammadiyah sendiri tentunya sudah dilaksanakan sejak terbentuknya Muhammadiyah yang dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menyempurnakan iman rakyat di seputar ini sebelumnya. Karena itu Muhammadiyah juga Muhammadiyah juga untuk fungsi dan misinya ini sudah terlaksana cukup lumayan lama dan berdasarkan keyakinan dan cita-citanya tentu saja untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk terlaksana fungsi dan misi seluruhnya yang benar-benar sudah terjadi, saya kurang tahu, mungkin bisa Mas searching sendiri. Tapi setahu saya untuk fungsi dan misi pertanyaan Mas ini sudah terlaksana. Ya, seperti itu. Ayo, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Apa sudah dicukupkan? Karena saya akan memberi sedikit tugas untuk pekan depan. Cukup, Pak. Cukup ya? Ya, karena sudah terlalu malam juga. Udah waktunya beristirahat. Ya. Untuk tugas, saya sudah mengirimkan via WhatsApp grup. Kalau bisa dicek di grup kelas masing-masing, ada 3 soal di situ tugasnya ya. Dikumpulkan untuk minggu depan. Belum ada, Pak. Belum ada. Sudah ada, Mas, di grup A sampai grup D. Masa masuk grup, kan? Tugasnya tulis tangan apa ketik, Pak? Oh, tugasnya boleh ditulis tangan, boleh diketik. Yang tidak boleh itu mencontek. Ya, itu Mbak Zulaika. Oke, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Untuk pelajaran hari ini bisa kita cukupkan. Kurang lebihnya, Bapak minta maaf karena Bapak juga masih manusia, masih belajar tentunya ya. Sebelum kita tutup pada pertemuan malam hari ini, lebih baiknya kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Terima kasih semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama.